Halo, kembali lagi bersama saya Adriana Nurdoy, mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atenhur. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang sangat terampil dalam berbicara. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih kakak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai pada hari ini mengenai pengalaman public speaking khususnya dalam membuat pidato yang kakak pernah ikut. Baik. Bagaimana pengalaman kakak yang paling menarik mengenai public speaking khususnya dalam berpidato? Baik kakak, perjalanan dalam hal berpidato itu saya mulai sejak SMA, di mana pengalaman yang menariknya itu ketika SMA saya diminta untuk membawakan pidato dalam acara memeriahkan HUT Negara Republik Indonesia yang ke-78. Saya diminta untuk membawakan pidato mewakili sekolah. Pada kesempatan itu saya mulai dilatih. Saya dilatih dalam waktu yang singkat, hanya 2 hari, kemudian siap untuk mengikuti pidato. Nah, pada kesempatan itu saya juga tidak menyangka bahwa saya akan mendapat juara. Tetapi pada upacara 17 Agustus diumumkan saya mendapatkan juara pertama. Nah, mulai dari situ saya semakin terpacu, memiliki motivasi, ternyata berpidato ini baik adanya. Dan ternyata bisa membawa saya pada suatu kemenangan yang saya juga tidak sangka-sangka. Mulai dari situ, beranjak dari SMA masa itu di mana saya mengikuti pidato, ternyata sampai di sini ada juga dibuka ajang untuk berpidato tingkat perguruan tinggi. Nah, ikut lagi waktu itu. Tetapi pada kesempatan itu saya dan beberapa teman gagal. Jadi saya sekian. Baik. Apa hal yang kakak lakukan untuk mengembangkan kualitas public speaking? Ya, baik. Sesuatu yang baik tidak datang dari proses yang mudah, dan prosesnya itu harus diulang secara terus-menerus atau harus konsisten menjadikan itu sebagai satu rutinitas. Nah, untuk melatih cara berpidato saya atau public speaking itu saya sering melakukan dengan menghadap cermin, dan juga saya mencari tempat di mana tidak ada orang lain, hanya saya sendiri, sehingga saya bisa berekspresi dengan bebas dengan menggunakan bahasa saya. Saya berbicara apa saja, yang penting saya rasa itu mengungkapkan apa yang hendak saya sampaikan. Demikian. Hal apa yang mendorong kakak dalam mengikuti lomba pidato? Ya, pada saat itu yang menjadi motivasi kami adalah harus mendapatkan hadiah. Tetapi itu hanya motivasi sesaat. Setelah sampai di sana, ternyata ada banyak mahasiswa yang terlibat, ada dari Kupang dan sekitaran sini. Memang hanya dalam daratan orang-orang NTT semua, tapi mentalnya itu berbeda dan kualitas mereka juga berbeda. Dan dari sana saya memetik satu hal yang penting, bahwa peningkatan diri itu penting, karena dunia luar itu tidak sama seperti yang kita bayangkan. Banyak orang yang levelnya itu lebih tinggi dari kita, jadi kita juga harus berjuang. Dari saya sekian. Baik. Apa harapan kakak untuk peningkatan public speaking ke depan? Harapan saya adalah semoga dengan mengikuti banyak kegiatan, banyak pelatihan secara mandiri maupun dalam kelompok yang dibimbing, semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam public speaking, yang tentunya tidak hanya berguna bagi saya, tetapi juga berguna bagi sesama, dalam lembaga dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih kakak sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman bersama pada hari ini. Baik kakak, saya juga mengucapkan terima kasih karena kakak sudah bersedia untuk mewawancarai saya pada hari ini. Terima kasih. Sukses selalu ya. Terima kasih.